Hai, Maijo, kamu lagi di sini juga tah? Iya, Udin. Saya lagi jaga kasir kafe ayahku ini. Jadi, aku harus bayar berapa semua makanan dan minuman yang aku habiskan, Pejo? Ini bukti transaksinya, Udin. Silakan. Bisa bayar cash atau pakai kartu debit juga bisa. Terima kasih, Pak Ijo. Hebat kamu, sudah praktik langsung kegiatan ekonomi. Alhamdulillah, Udin. Saya bantu pekerjaan ayahku sebagai pengusaha kafe. Saya juga dibayar loh, karena saya dianggap kerja lepas harian. Hehe. Bagus, Pak Ijo, kalau begitu. Ayah kamu hebat, mengajarkan kegiatan ekonomi secara praktik. Seperti yang Pak Rian ajarkan tentang kegiatan ekonomi. Iya, Udin. Kalau kata Pak Rian, usaha kafe ini bagian dari kegiatan ekonomi. Setelah jaga kafe ini, hayu kita belajar dengan menonton video pembelajarannya Pak Rian tentang kegiatan ekonomi, yuk Jo. Ayo Udin, kebetulan sebentar lagi pekerja ayahku selesai istirahatnya. Aku hari ini hanya sebentar jaganya untuk gantikan pekerjaan penjaga kasir yang bekerja di ayahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, murid-murid kelas 4 SD dimanapun anak-anak berada. Kali ini masih belajar bersama Pak Rian Rio dan Bu Vina Resvina di channel Rian Rio Official Learning Channel. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di tema 4 ini ya, di kelas 4 ini ya. Ini ada gambar-gambarnya apa nih? Ada orang yang lagi menerangkan, ada orang yang bertani, ada orang yang ini Gojek ya atau Grab ya. Nih. Jadi kayaknya udah tebak ya apa ini? Kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan sesuai dengan temanya ya. Lanjut. Nih, apa ya kegiatan ekonomi itu? Ini pengertiannya adalah kegiatan ekonomi adalah usaha-usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi itu ya ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau usaha-usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia. Ya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia, kegiatan ekonomi juga untuk mencari keuntungan. Ya, biasanya yaitu kegiatan ini salah satunya yaitu kegiatan jual beli. Kalau jual beli itu ada penjual, ada pembeli, dan ada juga penyalur barang. Sekarang kan lagi ramai ya. Sekarang lagi pandemi ini bukan hanya tetap muka langsung, tapi secara online ya. Penyalurnya lewat kurir. Jadi itu termasuk jual beli juga, jual beli online. Jadi jual beli itu ada yang online, ada yang juga tatap muka langsung. Misalnya di pasar, di toko, atau COD ya kalau zaman sekarang ya, cash on delivery. Ya, berikut ini adalah penjelasan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada jenis-jenisnya. 1. Produksi. 2. Distribusi, ini ketutup ya, bawah angkanya. 3. Konsumsi. Keempatnya, ini kita akan bahas selain kegiatan ekonomi itu tentang lapangan kerja, hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Saat ini kita akan bahas tentang produksi. Sering dengar ya mungkin ya anak-anak ya. Produksi adalah suatu proses pengolahan, mengolah atau membuat atau menyusun suatu barang atau jasa tertentu. Ya, jadi biasanya ini adalah orang-orang
di awal membuat barang atau jasa. Ini bisa disebut orang atau kelompok. Orang atau kelompok yang melakukan produksi itu disebut produsen. Kegiatannya produksi, orangnya produsen. Sekali lagi, kegiatannya produksi, sedangkan orangnya atau kelompoknya disebut dengan produsen. Contohnya apa? Nih, contohnya yaitu produksi gula merah, produksi perhiasan, pertanian, peternakan, produksi perhiasan, kerajinan, mobil, membuat mobil, membuat kain atau tekstil ya. Ini produksi cireng, membuat menjahit baju, membuat gerabah. Nih sekarang selain yang barang atau jasa juga yang langsung juga sekarang digital, produk digital, misalnya aplikasi komputer atau Android ya, menulis bukunya buku cetak atau buku e-book, atau mengarang lagu seperti artis, pengarang lagu atau arranger ya. Juga membuat jasa, misalnya membuat sekarang ini ya, aplikasi online untuk ojek online, itu produsen juga ya, kegiatan produksi jasa ya. Sekarang banyak sekali zaman sekarang yaitu aplikasi-aplikasi yang menawarkan jasa, jadi produksi jasa. Sekarang keduanya, kegiatan setelah produksi itu adalah distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Bisa dari produsen ke konsumen atau produsen ke produsen lain. Misalnya, nih ada baju ya. Baju itu kan awalnya dari kapas. Itu dari produsen dibuat menjadi didistribusikan dari petani itu ke produsen ya, untuk diolah dari kapas menjadi benang. Kemudian dari pemintalan benang disalurkan lagi ke penenunan, ke pabrik tenun, dijadikan kain. Setelah kain juga disalurkan ke pedagang kain, nanti dijual. Itu adalah proses distribusi, penyaluran barang ya. Bisa juga sekarang ini lagi ramai online, pak kurir ya, ada banyak macam namanya. Bisa juga dengan ojek online, itu juga distribusi juga nih. Sedang itu kegiatannya distribusi, menyalurkan barang itu distribusi. Orang atau kelompok yang melakukannya disebut distributor. Jadi distributor itu bukan hanya pedagang besar ya, tapi orang-orang seperti pedagang kecil, pedagang asongan tuh distributor juga, tapi distributor kecil. Jadi banyak yang salah paradigmanya, pemikirannya distributor itu yang besar, tapi bukan hanya besar, yang kecil juga bisa disebut dengan distributor. Nih contoh kegiatannya. Kegiatan distribusi itu menyalurkan baju, siapakah dari penjahit ke toko yang tadi Bapak sampaikan, menjual makanan, toko makanan, penjual keliling, pedagang asongan, importir, eksportir. Importir itu orang yang membeli dari luar negeri ya. Kalau eksportir orang yang menjual ke luar negeri. Kegiatannya kalau menjual ke luar negeri ekspor, kalau membeli dari luar negeri impor. Dan menjual buku, mempromosikan aplikasi, iklan itu salah satu distribusi ya, distribusi kegiatan tuh untuk barang, mempromokan barang dan lain sebagainya. Konsumsi ini kegiatan terakhir dari ekonomi, yaitu konsumsi. Itu yang sehari-hari kita lakukan. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau memanfaatkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan siapa? Manusia ya. Kita memakai baju ya, kemudian kita dipotong rambut, itu adalah konsumsi. Kegiatannya konsumsi, orangnya konsumen. Kegiatannya konsumsi, orangnya konsumen. Kita adalah konsumen barang dan jasa. Contoh kegiatan konsumsi yaitu kita mengkonsumsi makan nasi, mengkonsumsi minum air,
kegiatan membaca buku hasil orang lain, menggunakan motor, mobil, kendaraan, memakai baju ini, membeli sepatu, menggunakan jasa pekerja bangunan, kita dipotong rambut ya, kita ke salon bagi ibu-ibu misalnya ya, kemudian memakai HP kita ya, menggunakan internet, itu kan produsennya dari provider, kita pengguna internetnya itu ya. Jadi inilah kegiatan sehari-hari kita lakukan, itu adalah kegiatan ekonomi berupa konsumsi kalau memakai barang atau jasa. Berhubungan dengan tema kita yaitu tentang pekerjaan, ada disebut dengan lapangan kerja. Lapangan kerja itu banyak sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Lapangan kerja itu ya, lapangan kerja itu menghasilkan dua macam, yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang, juga ada yang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Barang itu apa? Barang adalah produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Jadi apa yang kelihatan langsung. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak penjual ke pihak pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak. Seperti halnya kalau barang itu kan ada makanan, minuman, kelihatan kan ya, kerasa. Sedangkan jasa itu nggak kelihatan langsung, tapi kita bisa kerasa gitu ya. Seperti kita dipotong rambut ya, kita menaiki kendaraan umum, itu kita menikmati jasa orang. Kita anak-anak diajar oleh guru, bapak ibu guru ini mengajar lewat online maupun langsung tatap muka, ini adalah proses jasa ya, jadi nggak kelihatan langsung seperti itu. Contoh pekerjaannya apa? Nih yang menghasilkan barang itu petani menghasilkan sayuran, buah-buahan dan sebagainya ya. Peternak menghasilkan ayam, ini ya, daging ayam, daging sapi, susu, telur ya. Nelayan menangkap ikan ya, hasilnya ikan. Pengrajin kayu, ada furniture dan sebagainya. Produsen kue, penulis buku, pengarang lagu, pembuat aplikasi Android atau PC atau laptop ya. Ini aplikasinya itu menghasilkan barang yang langsung maupun yang barang digital. Selain itu juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya guru, ustadz ya, kemudian tokoh agama ya di rumah ibadah ya, yang lain baik yang berbagai agama ya. Kemudian TNI, polisi, TNI menjaga kedaulatan ya negara, polisi menjaga keamanan. Kemudian pegawai kecamatan, penyanyi ya, pegawai kecamatan menawarkan jasa untuk pengurusan administrasi. Kemudian nyanyi, kita mendengarkan hiburan, musik. Tukang cukur, supir bus, masinis, tukang tambal ban dan lain sebagainya. Itu masalah jasa. Ya. Nah, di hasil pekerjaan ini ada yang di kota, ada yang di pedesaan. Nih, langsung ke tugas. Nih, anak-anak tugasnya ini ada dua tugas ya. Itu contohnya ini. Di nomor 1, 2-nya ini ada nama pekerjaan, maksudnya petani. Petani menghasilkan barang. Bukan jasa ya. Ini hasilnya kegiatannya produksi, distribusi juga, konsumsi juga ya. Karena dari produksi, petani juga melakukan distribusi juga dan konsumsi pakai ini pupuk dan lain sebagainya ya. Guru, maksudnya apa? Jasa. Guru berproduksi enggak produksi, tapi mendistribusikan ilmu dan juga mengkonsumsi kegiatan-kegiatan yang untuk kegiatan sekolah ya. Nah, anak-anak nanti tentukan 2 lagi, yang barang, menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan barang, dan jasanya, juga kegiatan ekonominya. Tugas keduanya nih, menurut tempatnya.
Contohnya guru itu ada di mana? Guru itu ada di mana? Ada di kota, ada di desa juga, ya. Jadi di desa dan di kota. Sedangkan peternak di kota ada? Tidak ada, ya. Jarang sekali. Adanya di mana peternak sapi perah? Adanya di pegunungan seperti di Pangalengan, Lembang, Ciwidey, ya. Di pedesaan. Jadi bukan di desa dan kota. Sedangkan pekerja pabrik, biasanya pabrik kan adanya di kota, ya. Kota. Checklist. Kemudian desa nggak ada, kota dan desa nggak ada. Nah, anak pilih lagi, nanti tentukan lagi 3 lagi, tentukan mana yang di kota, mana yang di desa. Itu tugasnya, ya, untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga keberkahan selalu dalam hidup kita. Semoga dilancarkan semua urusannya. Semoga Allah memahamkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dilayangkan pertanyaannya di channel ini, di kolom komentar, atau di WA group, ataupun di classroom kita. Tugas pun nanti akan dikirim di classroom. Terima kasih Pak Rian dan Bu Vina yang sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, like, subscribe, dan comment. Like, subscribe, and comment, ya. Dan jika bermanfaat, di-share. Dadah. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.